Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'da. Pemirsa podcast Sukma Hati Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang dimuliakan Allah SWT. Kali ini kita berjumpa lagi dalam suasana podcast, dan kali ini kita akan berbincang-bincang kepada salah satu penyuluh agama Islam non-PNS dari lereng Gunung Merapi. Dan ini salah satu tamu yang saya anggap sangat istimewa karena beliaunya adalah seorang kiai. Kita lihat atau kita coba tengok siapa beliau. Assalamualaikum Pak Hudori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hudori telah menyempatkan hadir di podcast Sukma Hati Kementerian Agama Kabupaten Magelang dalam rangka penyuluh suluh di bidang keagamaan ataupun agama Islam. Kali ini kami mau sedikit kita ngobrol Pak Hudori. Jadi penjenengan meskipun di Dukun itu penjenengan salah satu masayih di wilayah Dukun, masih sempat dan masih kerso jenengan niku menjadi penyuluh agama non PNS di wilayah Dukun. Sebetulnya wilayahnya dekat lereng gunung ya? Iya, betul. Sekitar. Tapi bukan pengganti Mbah Marijan ya? bukan ya. Iya. Alhamdulillah Pak Hudori. Jadi begini Pak Hudori. Kepenyuluhan penjenengan yang dilakukan kan sebetulnya sebelum jadi penyuluh non PNS jenengan sudah berjibaku nggih. Sampun melalang buana di dunia suluh, katakan seperti itu, dengan mau itu hasanah di berbagai tempat dan sebagainya. Saya mohon untuk cerita Pak Hudori ini. Awalnya penjenengan itu sebetulnya asalnya dari mana, kemudian penjenengan menetap di mana, kemudian jangan istiqomah dalam kepenyuluhan itu di mana. Monggo Pak Hudori. Ya, saya mulai dari asal mula tempat lahir ngemplak Nggondo Suli Muntilan. Sejak tamat MI Ma'arif Nggondo Suli Muntilan, saya langsung oleh orang tua disuruh pondok pesantren Nurul Falah Tegal Randu yang saat itu diasuh oleh Allahyarham Simbah Kiai Haji Abdur Rozak. Di Serumbung ya itu? Iya, di Serumbung, lereng Gunung Merapi juga. Lereng Gunung Merapi juga. Lantas ceritanya terus begini kok sampai Dukun itu? Ya setelah saya selesai belajar langsung oleh Allahyarham Simbah Kiai Haji Abdur Rozak untuk membantu di pondok pesantren itu juga. Dan setelah saya usia nikah langsung dijodohkan salah satu santriwatinya yang kebetulan memang asal Dukun. Berarti salah satu ketakdiman ya? Betul. Tidak bisa pilih ya? Tidak bisa pilih. Itulah. Saya hanya sami'na wa ata'na. Iya. Ketakdiman dari seorang santri kepada kiai, tapi insya Allah membawa berkah. Luar biasa. Wujudnya. Coba berkahnya apa saja itu Pak Hudori? Alhamdulillah. Saya selama di Dukun, karena waktu itu setelah saya dinikahkan saya harus berdomisili di Dukun, tepatnya Selosari Wates Dukun. Saya harus karena latar belakang santri memang harus berjuang mengasuh santri-santri TPA, dan sampai saat ini bersama-sama dengan masyarakat juga. Alhamdulillah kanthi berkah doanya para masyayikh khususnya Mbah Kiai Haji Abdur Rozak sampai sekarang ini alhamdulillah lancar. Tapi saya dengar itu Pak Hudori dari teman-teman penyuluh yang ada di Dukun. Katanya kalau penyuluh itu tidak ada Pak Hudori, rasanya kalau masakan tidak ada garamnya gitu. Sehingga masyarakat Dukun itu kalau tidak ada Pak Hudori yang memberikan fatwa ataupun dawuh, kayaknya masyarakat itu mau melangkah itu kayaknya juga canggung gitu. Sebetulnya keistiqomahan apa Pak Hudori itu bisa menjadikan hal seperti itu? Ya sebenarnya biasa-biasa saja. Kita dalam berjuang itu memang harus
merangkul, tidak memukul. Jadi kita bersama-sama dengan penyuluh agama yang lain dan bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama ataupun tokoh masyarakat yang lain, hanya satu tujuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada yang lebih, kita bersama-sama. Prinsip dari penyuluh, kemanfaatan prinsip dari penyuluh apa itu Pak Khudori? Sebenarnya alhamdulillah memang jiwa seorang santri itu sudah dididik untuk dalam berjuang berkiprah di masyarakat, khususnya dalam bidang agama. Hanya saja kebetulan pada waktu itu juga disuruh oleh Simbah Kiai juga untuk masuk dalam ranah penyuluh agama. Pada intinya kita memang harus berjiwa amar ma'ruf nahi mungkar, karena untuk apa ya, masyarakat yang majmu, yang notabene nggih nyun sewu beragam dalam beragama, beragam dalam sosial budaya, beragam dalam organisasi. Lah melalui penyuluh agama itulah harapannya sekalipun beda-beda tapi tetap dalam koridor satu tujuan, tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan tanpa harus mengesampingkan yang lain. Berarti tepat sekali ketika Kementerian Agama mempercayakan kepada Pak Khudori itu dalam spesialisasi moderasi beragama. Amin amin. Karena saya sedikit tahu bahwasanya yang ada di Dukun itu memang ada beberapa yang kemudian tidak satu warna. Betul. Itu dalam menanggapi dengan tantangan-tantangan seperti itu bagaimana Pak Khudori? Ya, kita harus tahu persis karakter masyarakatnya itu bagaimana, latar belakang sosial budayanya bagaimana, terus pendidikannya seperti apa, dan tentunya kita harus mengedepankan melalui pendekatan kearifan lokal. Kita harus sangat memahami. Tapi meskipun di bidang spesialisasi penanggulangan radikal dan moderasi beragama Pak Khudori, itu yang diurus itu kan banyak sekali, dan betul. Mesti dituntut bagaimanapun penyuluh harus tahu dan penyuluh harus sedikit paham. Apa itu kegiatan-kegiatan yang jenengan laksanakan? Apakah hanya ngurusi radikal kan saja kan tidak? Jadi apa saja itu Pak Khudori? Ya mungkin kita harus menyelami karakternya. Kita harus tahu persis bagaimana sepak terjangnya mereka. Yaitu tadi dengan kearifan lokal kita bangun, sehingga keberadaan beliau itu tetap bisa menerima kehadiran kita, dan selanjutnya kita kelola bagaimana bisa memasukkan moderasi beragama itu tanpa harus merugikan ataupun menyakiti dan lain sebagainya. Pak Khudori, mungkin tambahan sedikit lagi. Terkait dengan kerelaan panjenengan juga. Sebetulnya panjenengan kan seharusnya dari Kementerian Agama atau dari kami sebagai yang dituakan di penyuluh agama Kabupaten Magelang seharusnya banyak harus belajar dan bahkan sowan. Tapi saya mohon maaf ketika kami harus sedikit kadang memberikan bukan petunjuk Pak Khudori, tapi memberikan sebuah informasi lanjutan dari Kementerian Agama terkait dengan kegiatan-kegiatan Kementerian Agama yang mungkin ada kalanya berbenturan dengan prinsip-prinsip yang ada di panjenengan. Itu untuk mensikapi panjenengan ketika suara hati rasanya kaya ngene kok harus seperti ini. Itu dos pundi? Ya, pada prinsipnya kita harus pandai-pandai membagi waktu dan pandai-pandai mengelola situasi dan kondisi apapun, karena memang
kita jujur aja memang di sisi lain kita mempunyai tanggung jawab, pertama dalam keluarga, kedua kali dalam organisasi dan kemasyarakatan. Tapi karena kita sudah memang dari awal kita rela masuk dalam kepenyuluhan, ya untuk itu kita harus menyesuaikan semuanya, jadwal dan lain sebagainya. Kita harus menyesuaikan. Itu harus komitmennya seperti itu. Sampai jenengan juga dituntut Pak Hudori nggih terkait dengan pelaporan nggih. Ya, betul. Karena betul. memang ada pelaporan yang seharusnya jenengan niku ngasto kitab. Kok malah kudu ngetik gawe laporan dan lain sebagainya terkait dengan keberadaan penyanyi sebagai penyuluh. Closing niki Pak Hudori. Kira-kira pesan apa yang harus yang penjenengan sampaikan kepada pemirsa podcast nggih? Monggo bisa disampaikan kepada pemirsa pecinta ataupun pemirsa podcast Sukma Hati. Monggo. Ya. Pada intinya setiap kita, setiap insan muslim dan manusia pada umumnya memang mempunyai tanggung jawab besar terhadap sesama kita manusia, terlebih sesama muslim, untuk dalam menebarkan kebaikan. Pada prinsipnya sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat terhadap sesama. Dan kita masuk dalam penyuluh agama sebenarnya sudah tidak asing lagi, sebagaimana jiwa kita sebagai seorang santri, sekalipun tidak masuk dalam ranah penyuluh agama pun kita memang harus dituntut menebarkan amar ma'ruf nahi mungkar, menebarkan kebaikan, dan kepada siapapun untuk sekalipun dituntut harus ada laporan, itu pun sebenarnya hanya sudah terbiasa saja. Yang biasanya kita dakwah, kita dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, kebaikan, mencegah kemungkaran, itu sudah menjadi tanggung jawab besar kami, itu biasa kita lakukan. Hanya bedanya kita harus membuat laporan dan lain sebagainya, itu sebenarnya hanya memindahkan saja untuk itu ya. Terima kasih Pak Hudori. Pada intinya kata kuncinya yaitu apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Hudori, khairunas anfa'uhum linnas. Makanya pemirsa, sekarang juga kata kuncinya apa yang sudah Anda lakukan, bukan apa yang sudah Anda dapatkan. Ngaten nggih Pak Hudori nggih. Terima kasih atas kehadirannya di podcast Sukma Hati. Semoga ini membawa berkah dan membawa manfaat kepada para pemirsa podcast Sukma Hati. Demikian untuk podcast Sukma Hati pada kesempatan hari ini, dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.